Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih tetap memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan kita berkumpul bersama-sama dalam rangka Amrin Jami'. Ini merupakan suatu anugerah yang harus, yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubaligot, beserta orang-orang yang cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bertawassul dan bersolawat, sehingga kelak di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, kita sebagai orang iman, orang yang telah dipilih oleh Allah, dijadikan calon ahli surga, mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan di mana saja berada, bagaimanapun juga keadaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Pengertian ibadah itu sangat luas, bukan hanya terbatas pada rutinitas 5 waktu saja. Para ulama mendefinisikan al-ibadatu taqarrub ilallah awi tamarrufam tatilu wa nawakum fajatanibu. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah segala hal, segala sesuatu yang menjadikan taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah. Pada hari ini juga termasuk rangkaian ibadah kepada Allah, yaitu dengan mendengarkan nasihat-nasihat agama. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ini karena sangat pentingnya nasihat itu sampai diulang-ulang 3 kali. Dengan adanya nasihat, maka kita dapat meminimalisir, memperkecil kesalahan-kesalahan yang telah kita berbuat. Perbuatan-perbuatan maksiat kita hentikan dengan adanya nasihat-nasihat agama tersebut. Bahkan di dalam surat Al-A'la dijelaskan, fadzakir inna fa'ati dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabul asqal ladzi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Wahai Muhammad, hendaklah kalian mengingatkan, memberikan nasihat, karena nasihat itu akan memberikan manfaat. Siapa
yang akan mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat tersebut, saya dzakaru may yakhsha, akan menerima nasihat orang yang yakhsha. Yakhsha itu adalah takut kepada Allah. Di sini hanya khusus orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mau menerima nasihat. Wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan narul kubra. Wa yatajannabuha, orang yang menjauhi pada peringatan itu adalah asko, celaka. Tempatnya orang yang celaka, yaslan narul kubra, dimasukkan dalam neraka yang besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya, kemudian tidak mati dan tidak hidup. Kenapa dikatakan tidak mati? Karena merasakan terhadap azab Allah. Kenapa dikatakan tidak hidup? Karena sudah mati di atas dunianya. Maka dari itu nasihat ini sangat penting bagi kita dari siapapun yang memberikan nasihat. Jangan lihat orangnya, lihat isi dari nasihat-nasihat tersebut. Sebagaimana sabda Ali, undur wakila wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang dikatakan, janganlah melihat pada siapa yang mengatakan. Siapapun orangnya yang mengatakan, bahkan anak kecil sekalipun yang mengatakan, tapi yang dinasihatkan mengajak pada kebaikan, itu harus diterima. Kalau tidak, maka dihukumi sombong oleh Allah. Ketika itu Rasulullah menceritakan tentang masalah sombong. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang sombong itu mempunyai mobil baru, baju baru, sepatu baru, kemudian kalau jalan nunduk terus menerus, tidak mau melihat orang, apakah itu yang dikatakan sombong? Bukan lah. Walakin akan tapi raddun haq wa ghamtun nas. Jadi orang yang dikatakan sombong itu adalah menolak barang hak dan meremehkan manusia. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ini hadis qudsi, firman Allah, "Ubudullah wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa zal al-Qur'an ainama nazala wa aqabilil haqqo manjabi sogirin au kabirin wa ingkana bagidan wa raddatil batil manjabi sogirin au kabirin wa ingkana habiban qoriba." Perintah Allah yang pertama, ubudullah wa la tusriku bihi syai'a, beribadalah kamu sekalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun. Ini penguatan akidah kita. Setelah itu Allah memerintahkan yang kedua, supaya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu dijelaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah telah memerintahkan kepada manusia supaya beribadah kepada Allah dan supaya berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Karena ibu itu ketika hamil itu susah di atas susah. Hamalat wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, surat Luqman. Jadi ketika hamil berat, wahnan ala wahnin, susah di atas susah, berat di atas susah, dan menyape selama 2 tahun. Ketika melahirkan, nyawa sebagai taruhannya. Maka tidak berlebihan apabila Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yandurullah wala yukallimullahu wala yuzakkihim yaumal qiyamah al-aqu walidayhi wal mannuna anil aqta wal matnuna anil khamr. Jadi Rasulullah SAW bersabda, nanti 3 golongan, 3 orang di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak disucikan, tidak diampuni dosa-dosanya. Yaitu yang pertama adalah al-aqu walidayhi, orang yang berani terhadap kedua orang tuanya. Al-aqu itu menyakiti, maksudnya menyakiti hatinya, apalagi menyakiti fisiknya. Itu adalah tidak akan dilihat, tidak akan ampuni dosanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah yang mengungkit-ungkit orang-orang yang telah memberikan pada satu pemberiannya.
Yang ketiga, mengekalkan minum arak. Ini nanti 3 golongan ini di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Olehnya itu kita sebagai seorang anak, mempunyai orang tua, mempunyai ibu, maka kita betul-betul harus menghormati terhadap ibu kita masing-masing. Karena azabnya itu langsung diadabkan, diperlihatkan di dunia. Di dunianya hidupnya tidak berkah, hidupnya sengsara, di akhiratnya oleh Allah diazab di dalam neraka. Maka dari itu kita sebagai orang iman harus bisa berusaha semaksimal mungkin memperbaiki ibu kita. Wala tanharhuma, jangan sampai membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, maka hendaklah berkata pada kedua orang tua dengan perkataan-perkataan yang mulia. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, maka harus kita sebagai anak menghormati terhadap ibu kita. Yang ketiga, wazal Al-Quran aina manazala, bertempatlah dengan Al-Quran di mana saja Al-Quran itu berada. Maksudnya setiap waktu, setiap saat kita diusahakan membaca Al-Quran. Para ulama berijtihad paling tidak sehari semalam kita membaca 3 ayat dari Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, sampai selesai. Itu karena apa? Al-Quran inilah nanti yang akan memberikan syafaat selain dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Abu Daud, an Abdullah bin Umar an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al Qur'an wa amila bima fihi fawalidayhi tajjan yaumal qiyamah dau'u tajjan kama dau'a sirajam fid dunya. Dari Abdullah bin Umar, dari bapaknya yaitu Umar bin Khattab, berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkan isi kedua, maka mengamalkan isi dari Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota kelak di hari kiamat. Terangnya mahkota itu lebih terang dari matahari yang ada di dunia ini. Bagaimana persangkaanmu terhadap orang yang membaca? Otomatis lebih. Di dalam riwayat lain dijelaskan, Al-Qur'anu safi'un musafaun wa makhilun musadakun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Qur'an adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimaksud di depan kita selalu kita baca, selalu kita amalkan isinya, kita hayati, kita tadabburi dari Al-Quran. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin membaca Al-Quran, 1 huruf itu pahalanya itu 10. 1 huruf pahalanya 10. Kalau 1 ayat sudah berapa? Sangat banyak sekali pahala-pahala kita. Mari kita berusaha meningkatkan pahala-pahala kita sehingga mati sewaktu-waktu kita bisa masuk surga, selamat dari nerakanya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikianlah semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakalakum fil ardi wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.